Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29, yaitu siklus kehidupan manusia. Saya mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada Pak Ali, silakan dicantumkan di chat. Nanti sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini. Langsung saja kami persilahkan Bapak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah kita selesaikan di ayat yang ke-27 surah Al-Baqarah, dan sekarang kita masuk ke ayat yang ke-28. Ini yang kita beri tema siklus kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, silakan. Ya. Baik, Pak. Mohon maaf signal saya yang jelek, gantian nih, Pak. Biasalah gitu. Iya, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, inilah siklus kehidupan manusia yang oleh Al-Quran dinyatakan bahwa setiap orang itu akan mati 2 kali dan hidup 2 kali. Nah, kapan kehidupan yang pertama dan kematian yang pertama, ini yang urut-urutannya disebutkan di ayat ini. Ya, jadi ayat ini memulai dengan kalimat pertanyaan, bagaimana manusia atau kalian, ahli manusia, kok bisa-bisanya ingkar kepada Allah, padahal kalian tadinya tidak ada, alias mati. Inilah yang disebut sebagai kematian yang pertama. Kemudian kuhidupkan kalian, inilah kehidupan yang pertama. Kehidupan di dunia yang sedang kita jalani. Kemudian kumatikan kalian, itulah kematian yang kedua, yang setiap orang pasti akan menjumpainya setelah kehidupan yang pertama. Dan kemudian kuhidupkan kalian, itulah kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat. Nah, sekarang mari kita lihat bagian awal dari ayat ini. Ayat ini menggambarkan rangkaian siklus ini berarti adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehadiran kita di dunia ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pernah mati yang pertama, dalam arti pernah tidak ada wujud sama sekali di kehidupan dunia ini. Ini yang disebut sebagai mati yang pertama. Jadi ketiadaan wujud kita di kehidupan ini itu disebut mati. Nah, apa yang dilakukan atau informasi apa yang disodorkan oleh Al-Quran di kematian yang pertama ini, di antara ayat yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh manusia, tepatnya oleh ruh manusia, sebelum ditiupkan kepada setiap jasad di kehidupan dunia ini. Mari kita lihat surah nomor 7, ya, surah 7 Al-A'raf ayat 172. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman,
bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, inilah salah satu ayat penting atau ayat yang menginformasikan tentang apa yang dilakukan oleh manusia sebelum kelahirannya di dunia, yaitu keseluruhannya menyebut atau menyetujui, bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan. Ya, maka disebutnya sebagai alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka semua bersaksi, betul Tuhan engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Nah, apa mungkin pertanyaannya, apa buktinya bahwa setiap manusia itu telah pernah taken kontrak? Tapi yang menarik Bapak Ibu, di ayat ini Allah tidak menggunakan ungkapan misalnya anas atau insan, tapi pakai redaksi anak Adam ya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam. Nah, mungkin sering kita sampaikan di Al-Quran itu paling tidak ada 4 ungkapan yang kesemuanya terjemahannya itu manusia. Yang pertama disebut an-nas, itu paling banyak ini. Wa ya ayuhan nas, qul a'udzu birabbin nas misalnya. Artinya manusia. Yang kedua insan. Insan itu juga artinya manusia. Wal asri innal insan, manusia. Yang ketiga adil bashar. Bashar artinya manusia secara biologis, artinya manusia juga. Yang keempat ada bani Adam, ada dzurriyyati Adam, artinya manusia juga. Nah, ketika manusia disebut oleh Al-Quran dengan ungkapan bani Adam, ini untuk menunjukkan bahwa jenis makhluk Tuhan yang bernama manusia ini berasal dari keturunan yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Maka moyang kita sama, nenek moyang kita itu sama, yaitu Adam. Bukan yang di kebun binatang, bukan. Ya, karena ada yang mengatakan nenek moyangnya itu yang di kebun binatang itu loh. Katanya evolusi dulunya manusia itu berasal dari kera misalnya, terus akhirnya sekarang jadi manusia. Maka banyak sering yang orang ziarah ke kebun binatang. Ngapain nenek moyang? Lihat. Itu saya kira pandangan yang tidak berdasar dari sisi agama ya. Kalau untuk sisi sains ya biarlah jadi perdebatan para ilmuwan gitu. Nah, kita kembali. Bukti bahwa setiap orang telah ditiupkan ruh yang itu berasal dari sisi Tuhan, ya. Maka dalam pandangan Al-Qur'an setiap orang itu terlahir membawa fitrah. Nah, fitrah apa? Fitrah bertuhan. Dan inilah mengapa agama kita disebutnya sebagai agama yang sesuai dengan fitrah. Mari kita lihat surah 30, ayat yang ke-30. Surah 30, ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, agama yang sesuai dengan fitrah, itulah agama yang lurus. Maka dalam Islam juga Bapak Ibu, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, yaitu membawa potensi menaluri untuk mengenal dan mengakui adanya Tuhan. Dan fitrah itu apa? Islam, begitu. Bukti bahwa setiap orang lahir dengan membawa fitrah bertuhan dan fitrah bertuhan itu adalah Islam ada 2. Buktinya ada 2 macam ya. Bukti yang pertama dipaparkan sendiri di dalam Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 10 ayat yang ke-90, namanya surah Yunus. Allah berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghiya wa adwa. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka.
Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Iya, ini bukti pertama, Bapak Ibu. Fir'aun bukan sekedar durhaka. Fir'aun bukan sekedar menentang Nabi Musa. Tapi Fir'aun juga berani menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini kan luar biasa. Tapi yang menarik apa? Ketika dia sakaratul maut, mengalami ruh sakaratul maut keluar dari jasadnya, dia tiba-tiba meyakini ada Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel, maka dia menjadi seorang yang beriman. Tapi nasi sudah menjadi bubur, taubatnya sudah terlambat. Pertanyaannya adalah, itu Fir'aun yang ngajarin dia, kemudian tiba-tiba menjadi taubat, ngaku adanya Tuhan, itu siapa? Wong dia waktu hidup itu masih penuh kesadarannya, kan berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan yang menentang loh, mengaku diri sebagai Tuhan. Nah pertanyaannya, itu tiba-tiba di saat kematian sudah dekat, ruh sudah mau keluar dari tubuhnya, kok kemudian dia ngaku beriman? Sekarang saya beriman, sekarang saya menjadi seorang Muslim, berserah diri kepada Allah. Nah jawabannya, kesadaran fitrahnya lah, ya, kesadaran fitrah yang telah Allah tanamkan ketika sebelum ditiupkan ke jasadnya lah yang menjadikan si Fir'aun ini kemudian menyadari, kemudian bertaubat. Tetapi taubatnya sudah terlambat karena sudah tidak ada kesempatan lagi di saat yang seperti itu. Maka di Al-Quran dikatakan juga taubat itu sudah tidak diterima di saat orang sudah mengalami sakaratul maut, sudah wafat, sudah meninggal, atau kematian sudah menjelang. Karena rohnya sudah melihat dimensi kehidupan yang lain. Surah nomor 4, surah An-Nisa, ayat yang ke-18 menyatakan hal itu. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Iya, saya benar-benar tobat sekarang, tapi apa setelah mau meninggal. Baik, dari informasi apa yang dialami oleh manusia ketika di kematian yang pertama ini juga Bapak Ibu, kita mendapatkan hal yang juga penting, tidak kalah menariknya. Apa? Maka dalam pandangan Al-Quran, berdasarkan ayat-ayat ini, kita meyakini setiap anak, ini bukti keduanya ya, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, itu dalam keadaan muslim artinya. Karena membawa fitrah bertuhan. Buktinya Rasulullah ketika bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, itu dinyatakan apa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah, yang menjadikan anak yang baru dilahirkan itu menjadi yuhawidanihi, seorang Yahudi, yumajjisanihi, seorang Majusi, agama Yahudi, yunasironihi, seorang Nasrani, yupremanihi, enggak, cuma 3 saja. Nabi menyebutnya cuma 3, Yahudi, Majusi, Nasrani. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan yusallimanihi, Islam? Karena hakikatnya setiap anak itu Islam. Lahir dari orang tua siapapun, lahir dari pasangan bagaimanapun, bayi lahir dalam keadaan muslim. Suci, fitrah. Maka tidak boleh seseorang melabelkan kepada bayi yang baru dilahirkan, misalnya sebagai anak haram. Nggak boleh, nggak ada. Apalagi haram jadah, nggak boleh. Kenapa? Setiap anak lahir dalam keadaan suci, fitrah. Meskipun mungkin hasil hubungan gelap sekalipun. Gelap gulita. Misalnya kira-kira itu. Maksudnya apa? Perzinaan misalnya. Itu anak tidak boleh kita labeli anak haram. Dan seandainya anak itu meninggal, misalnya karena hasil hubungan gelap, lahir nangis, gitu, terus dibuang misalnya, kan kita banyak dengar cerita seperti itu ya, maka terus ternyata bayi itu mati, maka anak itu langsung kembali ke sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Tidak ada anak haram.
yang ada perbuatan orang itu yang haram. Bapak ibunya, kedua orang tuanya yang berdosa, bukan anak yang dilahirkan. Baik. Kita lanjutkan. Siklus berikutnya kehidupan yang pertama. Inilah kehidupan pertama yang disebut sebagai kehidupan dunia. Ya. Kehidupan dunia dimulai ketika Allah tiupkan ruh ke dalam janin di perut ibu, ya. Maka disitulah alam rahim yang pertama dari episode kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu dimulainya ketika ruh ditiupkan ke dalam janin. Ketemu akhirnya dengan jasadnya. Nah, setelah kemudian seiring perjalanan waktu, bayi lahir, nah itulah mulai episode kehidupan dunia. Tapi argo ketentuan agama itu baru dimulai ketika anak itu mencapai akil baligh. Jadi aturan agama, norma-norma agama itu baru akan diberikan. Kalau berbuat baik mendapat pahala, kalau berbuat jahat mendapat dosa, itu ketika anak sudah mencapai posisi akil baligh. Ya. Sehingga kemudian disitulah mulai apa yang dimaksud sebagai ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan yang pertama, yaitu di dunia. Apa itu? Ujian. Ini yang pertama, berkaitannya. Ujian. Surahnya nomor 67, ayat yang kedua, ini di antara penjelasan tentang mengapa Allah menciptakan kehidupan di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Iya, yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Menguji kamu. Maka di kehidupan dunia ini Bapak Ibu, kita adalah momentum saat-saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diuji oleh Allah. Nah, kapan ujian itu berlaku? Setelah kita mencapai akil baligh. Apa bentuk ujiannya itu? Mari kita lihat. Di antara bentuk ujian hidup secara garis besar, disebutkan misalnya di surah nomor 21, surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya, setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan mati. Sudah pasti. Nah, sebelum itu maka kami akan uji kalian, wahai manusia, wahai jiwa manusia, dengan apa? Keburukan alias kesusahan dan kebaikan alias kesenangan sebagai cobaan. Maka kalau mau kita gunakan pendekatan kebahasaannya, artinya begini, setiap orang ketika hidup di dunia ini mendapatkan ujian. Dan itu sebuah keniscayaan. Maka ujian hidup itu keniscayaan. Nanti bentuk konkret dari ujian hidup itu disebut dengan cobaan. Itu ada dua macam. Apa? Kesusahan dan kebaikan. Nah, maka kesusahan itu ujian hidup berupa kesusahan sering disebut dengan istilah musibah. Ya, maka musibah seperti yang sekarang kita alami semuanya, pandemi COVID ini sebagai salah satu bentuk cobaan kesusahan. Ya, tapi ingat, kesusahan ujian bukan hanya kesusahan. Kesenangan pun hakikatnya juga sebagai ujian. Maka menarik, kenapa Allah menyebut kesusahan dulu sebagai ujian sebelum kesenangan? Kenapa keburukan sebelum kebaikan? Karena naluri manusia umumnya langsung akan merasa mendapatkan cobaan ketika tertimpa kesusahan. Nah, misalnya apa? Sedang mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup, sedang mendapatkan sikap-sikap yang tidak baik dari sekeliling kita. Umumnya naluri kita kan mengatakan kita sedang mendapat cobaan. Padahal kesenangan termasuk pujian, hakikatnya itu juga sebagai cobaan. Nah, maka jangan lupa, kalau kita sedang dipuji orang, banyak yang likes, banyak followernya, apalagi banyak apa itu
Yang hafal Mbak Rima itu banyak apa lagi itu Pak, ya kan? Banyak followernya, banyak yang likes, terus banyak apa itu gitu ya. Itu hakikatnya itu adalah cobaan. Gambar orang yang sudah istiqomah hatinya, ikhlas hatinya, tulus hatinya. Mari kita lihat surah 57 ayat 23. Itu dikatakan apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya, ini. Jadi orang yang sudah istiqomah hatinya, hanya mengharap ridha Allah Bapak Ibu, maka tidak putus asa ya kalau misalnya nggak dipuji orang, nggak putus asa, nggak berkecil hati kalau misalnya dijelekin orang, nggak diapresiasi oleh orang pada kita berbuat baik. Kita sedang berusaha jadi orang baik, tapi bukannya dapat dukungan, tapi kok malah mendapatkan misalnya apa sikap-sikap yang mengedonkan, merendahkan gitu, nggak putus asa. Memang urusan kita bukan sama manusia dalam berbuat baik itu. Urusan kita sama Allah. Jadi kalau ada yang jelek itu selama masih manusia itu santai aja, tenang. Misalnya, ini manusia yang jelekin kita. Dia bukan Tuhan, juga manusia. Maka kita santai. Itu. Sebaliknya kalau ada orang yang suka memuji, ya santai saja. Tidak lantas terus kemudian berbangga diri sampai bajunya kegedean. Enggak, biasa aja. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap-sikap orang yang ikhlas, istiqomah hatinya ya. Maka kemudian dengan bentuk kedua ujian hidup ini akan silih berganti. Maka itu gantian aja. Orang itu kalau nggak berupa kesusahan ujiannya, ya kesenangan terus gitu. Kita nggak bisa berharap supaya ujiannya itu misalnya kok senang terus, meskipun kita pengennya gitu. Tapi kita pasti bisa selalu istiqomah mengambil sikap yang tepat atas bentuk ujian apapun. Nah, itu jangan lupa itu. Saya ulangi, kita selalu bisa mengambil sikap yang tepat atas bentuk ujian apapun. Ya. Catatan kita Pak, nggak bisa kita pilih ujian, tapi kita bisa memilih sikap yang selalu tepat atas ujian yang menimpa kita. Di saat kita sedang mendapat kesulitan-kesulitan, kita selalu bersabar kembali kepada Allah. Itu bagus. Di saat kita sedang dibukakan kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan, kita kembali kepada Allah dengan rasa syukur. Itu juga bagus. Jadi dua-duanya bagus. Maka tidak perlu kita memastikan supaya ujiannya hanya tertentu, tapi yang perlu kita lakukan memastikan supaya sikap kita selalu tepat dalam menghadapi setiap ujian yang ada pada kita. Itu yang karena hakikatnya hidup di dunia ini hakikatnya adalah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang nggak mau diuji ya sudah. Enggak usah hidup. Yang namanya hidup ini adalah ujian, gitu ya. Sudah selesai aja, tinggal bilang ya Allah, aku selesai ujian sudah. Gitu. Silakan. Orang ngomong begitu ya silakan aja. Karena udah nggak merasa mungkin sikap yang diambil seperti itu ya, yang jelas tanggung jawab pribadi masing-masing. Maka salah satu keistimewaan manusia itu makhluk yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk memilih, dan kemampuan itulah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah nomor 33 ayat 72. Ini kenapa manusia itu nanti diminta pertanggungjawaban? Karena punya kemampuan untuk memilih. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Iya, pertanyaannya apa itu amanah yang diemban manusia itu? Taklif, yaitu apa? Kebebasan untuk memilih. Menjadi orang beriman atau tidak beriman itu pilihan. Ya, menjadi orang yang baik atau buruk itu pilihan. Menjadi orang yang di jalan yang benar atau jalan yang salah itu pilihan.
Maka jangan ada orang yang mohon maaf menggunakan kata takdir, ya, qadarullah, istilah-istilah itu untuk melegitimasi perbuatannya. Karena ada sementara orang seperti itu. Beberapa kali, ya misalnya apa, dia khilaf gitu ya, seorang suami khilaf. Mohon maaf ini bahasa kasar aja, khilaf selingkuh gitu ya. Terus kemudian karena istrinya tahu, dia bicara sama istrinya itu, "Ma, aku ini kan ditakdirkan begitu." Jadi selingkuhnya itu dikira takdir gitu. Terus bagaimana? Ya, jangan bawa-bawa Allah loh. Itu yang laksanakan kok, tanggung jawab sendiri kok. Katanya ketentuan Allah. Ya kan dia pilihan. Karena setiap orang merdeka untuk memilih yang mana gitu. Memilih yang benar, halal, berarti istrinya itu ibadah. Ya, memilih yang bukan istrinya berarti itu dosa. Kan gitu. Dua-duanya itu pilihannya ada. Lo milih yang mana? Ya silahkan. Maka ada pertanggungjawaban. Itu ya. Jadi jangan mengatasnamakan takdir untuk melegitimasi kemauan dan keinginan yang salah itu. Kalau Anda milih jalan yang salah, ya tanggung jawabmu sendiri. Allah sudah kasih tahu kok ini salah, yang benar yang ini. Kalau pengen diridhoi, pilih jalan yang ini, dan seterusnya. Bahkan kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk menempuh jalanmu yang lurus. Baik, lanjut kita Bapak Ibu. Kemudian siklus berikutnya, suka tidak suka, hidup di dunia ini sangat sebentar. Maka kita akan bertemu disebut dengan kematian. Ya, dalam perspektif ini salah satu, mari kita lihat firman Allah surah nomor 23, surah 23 pada ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Summa innakum ba'da dzalika lamayitun." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 23, 15. Iya, Pak. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian setelah itu, setelah di dunia ini kamu menjalani hidup, sungguh pasti kamu akan mati. Kalau mau yang lebih tepat sebetulnya 3. Sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Menarik ungkapan ayat ini Bapak Ibu. Kenapa Allah menginformasikan sesuatu yang sudah jelas terjadi itu loh. Kok pakai kalimat penegasnya 3. Kemudian setelah itu, sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Seandainya Allah itu berfirman, kamu akan mati, kita sudah percaya. Manusia sudah percaya, karena tidak ada dalam sejarah hidup manusia yang abadi. Semua akan mati, kan gitu kan? Kenapa Allah sampai menggunakan 3 kalimat penegas? Jawabannya, karena umumnya manusia, masalah kematian, masalah kehidupan akhirat, itu lalai. Gitu. Karena terlalu hatinya sibuk ngurusin dunia, urusan akhirat mereka lalai. Itu yang disebut di surah 30 ayat yang ke-7. Ya, surah 30, surah Ar-Rum ayat yang ke-7 Allah berfirman apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, mereka termasuknya manusia pada umumnya itu hanya mengetahui yang tampak, yang lahiriah semata, yaitu kehidupan dunia, sedangkan urusan akhirat yang itu akan dijalani oleh setiap dari kita lalai. Bukan lupa ya, lalai. Kenapa menggunakan kata lalai? Lalai itu berarti hakikatnya tahu, tapi tidak diindahkan. Itu namanya lalai. Ambil contoh, kita punya asisten atau pembantu di rumah untuk jaga anak kita, masih kecil anak kita itu. Tapi karena asisten kita itu main WA, main HP terus, akhirnya anak kita jatuh. Kita sebut lalai dia. Nah, manusia juga begitu. Saking sibuknya ngurusin dunia ini, hatinya lalai untuk kehidupan akhirat. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Kematian itu satu kepastian. Ya, suka tidak suka, siap tidak siap, kita semua akan bertemu dengan yang disebut kematian itu. Nah, pertanyaannya, setelah bertemu kematian yang kedua ini perspektifnya, kalau dari sisi bahwa hidup dunia itu ujian, maka mati artinya selesai ujian. Maka dari sudut pandang cara berpikir seperti ini Bapak Ibu,
cocok kalau mati itu juga disebut anugerah, gitu loh. Ya kan? Kan di awal ayat kita katakan bagaimana manusia akan ingkar, tidak bersyukur padahal tadinya mati. Kemudian kuhidupkan, terus kemudian kematikan lagi. Maka mati dalam perspektif ini itu anugerah, gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang menyedihkan. Tapi memang bagi yang ditinggal, bukan yang meninggal ya, bagi yang ditinggal mati menjadi musibah. Tapi bagi yang meninggal itu sendiri anugerah kalau dia seorang yang baik. Gitu. Ya, jadi ini perlu diluruskan. Jangan sampai orang kemudian menganggap bahwa kematian itu sebagai sesuatu yang buruk. Oh tidak. Dalam perspektif agama kan perlu disyukuri kita bisa mati itu dapat anugerah. Apalagi husnul khotimah kan. Karena berarti apa? Selesai ujian hidup kita selesai. Kalau sudah meninggal itu berarti sudah saatnya diuji, sudah selesai. Anak-anak kita yang di SMP, SMA selesai ujian kan gembira mereka itu. Padahal belum tentu lulus. Oh, itu loh. Gembira sekali, senang. Nah, ini juga dari berdasarkan inilah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, sering ini betulnya nggak penting sebetulnya, tapi kalau di media itu dibahas ya, misalnya kita heran juga itu. Katanya nggak boleh ya Pak, kalau mendoakan orang mati, ini dapat berita nih. Berita di saudara kita. Terus kemudian telah kembali ke rahmatullah almarhum Bapak ini tadi pagi jam sekian-sekian gitu. Umumnya kita kan langsung ikut berduka atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ikut belasungkawa, semoga almarhum husnul khotimah gitu. Ada yang protes, termasuk ustadz yang protes itu. Mau udah meninggal kok didoain husnul khotimah. Katanya husnul khotimah itu doa untuk sebelum meninggal. Katanya begitu. Ini logikanya kalau menganggap bahwa husnul khotimah itu hanya proses matinya itu. Enggak. Meninggal itu berarti selesai ujian. Maka selesai ujian itu karena kita belum tahu lulus tidaknya, yuk kita doakan semoga lulus. Nah, lulus ujian namanya husnul khotimah. Itu loh. Jangan, kita nggak tahu masalahnya, maka kita doain. Perkara sudah aslinya sudah husnul atau belum itu urusannya Allah, kita nggak tahu, harapan namanya. Itu. Jadi dalam konteks ini secara etika ya malah nggak bagus. Masih hidup kok didoain husnul khotimah malah nggak benar. Kawan kita katanya sakit, sedang dirawat, sedang sakit ya, semoga husnul khotimah ya. Piye, lagi sakit berjuang berobat malah doain semoga husnul khotimah, malah ndak etis. Kalau kita ucapkan itu malah nggak etis. Coba ada yang berani? Kan mesti doanya satu kan, semoga segera diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya gitu. Nggak mungkin ada semoga nanti husnul khotimah, nggak mungkin. Mau sudah berjuang di rumah sakit berobat kok. Nah itu contoh ya. Baik. Nah. Apa yang kemudian dilakukan oleh manusia ketika bertemu dengan kematiannya yang kedua ini. Nah, manusia, maka tadi kita katakan definisi mati itu maut ya, maut itu apa? Berpindahnya ruh dari jasad. Maka ketika hidup manusia bersatu dengan jasadnya, maka ketika meninggal terpisah kembali. Nah, jasad kita ini bukan dari Allah. Jasad ini sekarang ini tangan semua anggota tubuh ini bukan dari Allah. Ini dari tanah, ya, dan akan kembali ke tanah. Surah nomor 20 ayat 55 Allah berfirman begitu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Nah, dari tanah kita diciptakan, badan kita, ke tanah kita akan dikembalikan, dikuburkan, dan nanti saatnya tiba, dari tanah juga kita akan dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang kedua. Nah, jadi yang dari tanah itu apa? Badan kita. Sedangkan kalau ruh kita, ya itu bukan dari tanah, tapi dari sisi Allah. Maka kalau orang meninggal, kita mengucapkannya, oh kembali ke tanah dia. Enggak. Kita ucapkannya apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita sering terjemahkan telah berpulang ke rahmatullah. Yang pulang itu apa? Ruh kita. Bukan jasad kita. Kalau jasadnya entah, ya masih di dunia yang jelas itu kan. Maka apa? Nah, ruh seseorang akan melanjutkan perjalanannya di siklus berikutnya.
Nah, setelah meninggal itu maka siklusnya namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya. Tapi bukan kuburan ya. Beda nih. Kalau kuburan itu tanah kusir itu kuburan tuh, jeruk purut ya, keranggan itu namanya kuburan, tempat ditanamnya jasad. Tapi kalau alam kubur itu dimensi kehidupan antara dunia dan akhirat. Tempat transit ruh orang yang meninggal. Itu namanya alam kubur. Yang meninggal itu sudah tidak lagi di dunia bersama kita, tapi juga belum ke akhirat karena belum kiamat. Maka disebutnya dengan istilah barzakh. Surah 23 ya, ayat 99 dan 100 itu yang menyebutkan tentang hal ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, jadi orang yang wafat itu tinggal di barzakh selama berapa lama? Sampai mereka nanti dibangkitkan. Mungkin ada yang pertama, yang meninggal pertama di zaman Nabi Adam, kasihan ya Pak, berarti lama banget itu di alam barzakh. Kalau orang jahat disiksanya lama itu. Yang enak yang meninggal menjelang kiamat ya. Nah, kira-kira gitu kan. Begitu meninggal, kalau dia jahat, disiksa kuburnya sebentar kan begitu kan. Bagaimana jawaban Al-Quran? Nah, dimensi waktu kita berbeda Bapak Ibu. Jangan mengukurnya dengan hitung-hitungan di dunia ini. Ya, toh? Mari kita lihat misalnya contoh ayatnya ya. Ini surah nomor 23 ayat 112 sampai 114. Ya, ini dimensi waktu kehidupan di sisi Allah dengan kehidupan kita di dunia. Perbandingannya seperti apa? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Lanjut. Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar, jika kamu benar-benar mengetahui." Iya, jadi ketika ditanya orang yang setelah meninggal ini oleh Allah, kalian berapa lama tinggal di bumi? Kan usia manusia itu kan macam-macam ya Bu ya. Paling tidak puluhan tahun lah. Zaman Nabi Nuh usianya sampai 1000 tahun. Zaman Nabi Ibrahim ratusan tahun. Zaman kita, umat Muhammad, dan seterusnya, kata-kata Rasulullah bersabda apa? Rata-rata usia umatku 60-an tahun. Oke lah, katakanlah misalnya di Jepang itu ada sampai berapa? Mencapai 63.000 yang di atas 100 tahun. Ya. Oke, 100 tahun. Mestinya kan jawabnya juga begitu. Tapi kok orang menjawabnya, ya Tuhan kami hidup sehari. Ada yang bilang, enggak, cuma setengah hari. Itu pun Allah bilang, enggak, kamu itu kalau sadar, kamu hidup cuma sebentar, qalil, sesaat saja. Wong puluhan tahun kok dibilang sebentar. Maksudnya apa ini? Inilah bedanya dimensi kehidupan dunia sekarang kita jalani dengan di sisi Tuhan. Jawabannya di surah 22 ayat 47. Ini yang puluhan tahun kok ternyata cuma sebentar. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu 'adzah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah ini ya berapa? Sehari 24 jam di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu. Maka berarti 1 jamnya kurang lebih Bapak Ibu berapa? 45 tahun umur kita di dunia ini itu sama dengan 1 jam waktu di akhirat di sisi Tuhan. Jadi kalau wajar orang mencapai usia misalnya 80 tahun atau bahkan 90 tahun itu sama dengan berapa tadi? 2 jam.
Jadi kita di dunia ini, usia kita misalnya sampai 90 tahun, ya toh, itu kalau dikonversi dengan waktu di sisi Tuhan, sama dengan berapa? 2 jam. Nonton drakor belum kelar, 2 jam. Ya toh? Itu sebentar. Maka wajar kalau dibilangnya apa? Sebentar sekali, sesaat gitu. Ini perbandingannya kira-kira begitu. Maka waktu yang sebentar sesaat ini Bapak Ibu sewajarnya kita gunakan. Karena apa? Yang sebentar ini yang menentukan kehidupan seseorang kelak di akhirat. Gitu loh. Jadi ditentukan cuma sebentar loh. Begitu orang sudah meninggal selesai, finish. Kan gitu. Nah, mungkin yang tersisa ada pertanyaan, di alam barzakh, di alam kubur, apa benar ada yang disebut siksa kubur? Ada kelompok yang menjawab mengatakan apa? Tidak ada siksa kubur karena belum kiamat kok disiksa, belum ada pengadilan, belum ada kok disiksa. Ya, kalau yang dimaksud siksa kubur itu adalah siksa hukuman seperti disiksa di neraka. Kalau yang disebut nikmat kubur itu nikmat seperti nanti tinggal di surga, ya tentu belum ada. Itu benar pendapat itu. Tapi kalau yang dimaksud siksa kubur, nikmat kubur, itu adalah bentuk kenyamanan atau ketidaknyamanan di alam barzakh, di alam kubur, maka itu banyak hadisnya dan ada ayatnya. Ya. Sekarang mari kita mulai contoh keberadaan jenis siksa kubur dulu, yang nggak enak dulu kita lihat. Surah 40 ayat 46, 47. Ya. Atau 40 ya, yang 45 46. Surah namanya surah apa itu? Surah Al-Mu'min atau Ghafir ya. Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 45 ya, Pak ya? Ya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Terus? Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada pagi harinya, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Iya. Jadi Fir'aun sekarang ini ya, karena mereka sudah mati, maka pagi dan petang itu maksudnya setiap saat diperlihatkan, ya, diperlihatkan. Belum disiksa, tapi baru diperlihatkan bentuk siksanya. Itu yang namanya siksa kubur. Jadi kira-kira seseorang sudah tahu ya nanti nasibnya itu. Maka di surah Yasin kan ada orang yang digambarkan ketika kiamat mereka bilang apa? Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ya Tuhan kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami, kubur kami. Kenapa mereka berteriak ya wailana, celakalah kami? Karena mereka tahu sebentar lagi akan dieksekusi, maka bilang celaka. Mereka sudah tahu. Karena apa? Kok tahu? Ya setiap saat sudah diperlihatkan siksanya itu. Gambarannya begitu. Maka jangankan di alam kubur ya. Wong Rasulullah itu mengatakan di dunia ini hampir-hampir kalian itu tahu siapa orang yang baik ya husnul khotimah dan siapa orang yang jahat nanti sul khotimah. Hampir-hampir kalian tahu, apalagi di alam kubur. Maka meskipun belum ada pengadilan, belum ada hisab, belum ada mizan ya, prosedur-prosedur terakhir itu di dunia itu sudah ketahuan kata Rasulullah. Ya kan? Tapi ketahuannya apa? Hampir-hampir. Pastinya tentu sisi Allah. Apa itu? Kata Rasulullah, kalau setiap orang yang mengenal bersaksi, ya, mengetahui oh dia orang baik, hampir-hampir. Pasti itu nanti di akhir dia telah masuk golongan orang yang baik. Gitu loh. Tapi sebaliknya kalau orang itu bersaksi secara umum yang orang-orang umumnya normal-normal, yang baik-baik mengatakan jahat banget, kok baru mati sekarang sih? Ya sudah, itu kira-kira di akhirnya untuk golongan orang jelek itu. Gitu. Maka pentingnya kita gaul sama orang-orang baik, ketemu sama orang-orang baik, supaya nanti itu termasuk kita digolongkan, disaksikan, mendapat kesaksian dari mereka yang masih hidup itu sebagai orang yang baik. Gitu loh. Karena itu akan menjadi bentuk doa yang penting. Nah itu kalau siksa kubur maka begitu, bentuk kenyamanan gitu setiap saat. Nah bagaimana dengan nikmat kubur? Mari kita lihat ya surah nomor 3, ini contoh nikmat kubur ayat 169 170.
Allah berfirman apa? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, ini Bapak Ibu, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, beriman, husnul khatimah, itu memiliki di alam barzah ya, ada dua kegembiraan. Gembira pertama atas karunia Allah, gembira kedua atas orang-orang yang masih tinggal di belakang alias masih hidup di dunia terus mendoakannya. Maka kita bersyukur ya, diberi anugerah oleh Allah dengan keimanan, dengan kemampuan untuk berbuat baik, amal soleh, itu nanti ketika kita wafat di alam barzah itu akan mendapat dua kegembiraan. Satu, gembira atas anugerah Allah di alam barzah. Yang kedua, atas anugerah doa-doa dari saudara kita yang masih hidup di dunia. Minimal sebagai saudara sesama muslim akan mendapatkan selalu mengirimkan doa-doa. Nah, itu pertanyaannya, sampai kapan di alam barzah? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti setiap orang siklus berikutnya akan menjalani kehidupan yang kedua, itulah kehidupan akhirat. Dan bagaimana Al-Quran menggambarkan kehidupan akhirat ini, panjang sekali, tapi kita ingin sekilas saja. Akhirat itu tempat kita akan menerima balasan yang sempurna. Kita lihat surah nomor 20, ayat yang ke-15. Allah berfirman di ayat ini, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka jangan pamrih dengan balasan orang di dunia, tapi pamrihlah dengan balasan Allah kelak di akhirat. Karena sempurna di sana balasannya. Seperti ya. Maka di ayat yang lain kita juga temukan kehidupan yang sebenarnya itu akhirat, itulah yang sempurna. Kalau di dunia ini bukan tempat kehidupan yang sempurna. Surah 29 ayat 64 Allah menyatakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Iya, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya kalian semua mengetahui. Sempurna. Sehingga kalau kita meyakini, menyadari akhirat itu tempat kehidupan yang sempurna, sedangkan di dunia ini nggak sempurna. Maka kalau sedang punya anugerah, jangan sombong, pasti ditinggal, nggak sempurna. Tapi kalau sedang dapat masalah, kesulitan, jangan putus asa, pasti ya selesai. Ini bukan masalah yang sempurna. Masalah sempurna itu nanti setelah di akhirat, orang kemudian mendapat balasan siksa, itu siksa sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Ini secara garis besar kenapa kita menjadikan atau kita diajarkan untuk meyakini dengan kehadiran akhirat. Ya, dengan keberadaan kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat. Karena kita semuanya pasti akan menuju ke sana. Tidak, mohon maaf, tidak bisa mundur ya. Sekarang ini nggak ada. Nggak bisa mundur, nggak bisa tarik rem darurat, nggak bisa. Semua terus maju. Suka nggak suka. Gitu. Sekarang hari Rabu, besok suka nggak suka pasti Kamis. Ya, nggak bisa. Maka kalau kita bikin acara ulang tahun, hakikatnya hilang tahun. Ya, itu ulang tahun. Kadang-kala kita merasa ya perasaan baru kemarin ngantar anak sekolah di SD, TK, sekarang tiba-tiba anak kita sudah nikah, punya anak lagi. Itu ya begitulah hidup. Nggak suka pasti akan mengalami.
Maka salah satu ciri orang cerdas di hidup dunia ini apa? Orang yang memperhatikan. Maka Allah pesan ya, perhatikanlah hari esokmu, kehidupan akhirat. Surah nomor 59 ayat 18 ini pesan Allah. Surah 59 Al-Hasyr ayat 18 apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saking pentingnya agar kita selalu memperhatikan akhirat, Bapak Ibu, tentu tidak boleh juga melupakan kita di dunia, ya. Itu sampai di ayat ini disertai dua kalimat perintah bertakwa. Di awal kalimat disebut bertakwalah kepada Allah, penutup ayat sebelum diakhiri juga pakai bertakwalah kepada Allah. Untuk apa? Memperhatikan kehidupan akhirat. Baik, dan selanjutnya sebagai bentuk konkret kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia menjalani siklusnya tadi, terutama di dunia ini sukses. Nah, ini namanya munasabah ya. Munasabah itu korelasi antara ayat 28 yang sedang kita tafsirkan dengan ayat berikutnya yaitu ayat 29, maka Allah memberikan bekal. Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan karunia. Berupa apa? Kehidupan dunia dengan segala isinya ini untuk kepentingan manusia. Nah, itu yang dimaksud di ayat surah 2 ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Iya, perhatikan kata menciptakan segala yang di dunia untuk kalian, wahai manusia, untuk kamu. Jadi bukan untuk kepentingan Allah. Nah, ini saking sayangnya ya, begitu besar kecintaan sayang Allah kepada makhluknya, yaitu manusia ini, sampai Allah siapkan semua fasilitas hidupnya. Di bumi ini semuanya untuk manusia. Ya semua itu maksudnya ya tidak dalam konteks langsung dimanfaatkan. Karena ada yang protes, katanya untuk manusia, kenapa Allah nyiptain nyamuk? Misalnya gitu. Ya kan? Mau itu kan ganggu, nyamuk ganggu itu kan kita yang mengatakan. Tapi bagi orang yang kerja di pabrik obat nyamuk, nikmat. Karunia itu. Coba nggak ada nyamuk, piye? Ya kan? Tutup itu pabrik obat nyamuk. Maka nyamuk itu diciptakan oleh Allah, ya bermanfaat juga bagi manusia. Maka ada pabrik obat nyamuk. Ya, demikian juga makhluk-makhluk yang lain. Meskipun terkadang haram untuk dimakan, tapi pasti ada manfaat. Maka kita percaya yang disebut dengan ekosistem ciptaan Allah. Maka jangan kita merusak keseimbangan kehidupan ini. Baik, itulah saya kira Bapak Ibu sekelumit penjelasan 2 ayat ya dari Al-Baqarah surah 28 ayat 28 dan 9 ini yang tadi tentang siklus kehidupan manusia, dan selanjutnya nanti kita akan teruskan di ayat yang ke-30 dan berikutnya, yaitu apa? Mulai babak baru tentang tugas utama manusia. Apa? Sebagai khalifah. Nah, babak berikutnya sekarang kita segmennya untuk membuka chatnya. Silakan Mbak Rima, mulai. Terima kasih Pak Ali. Wah, ini udah banyak yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama ya dari Ibu Virgoana. Assalamualaikum Pak Ali, izin tanya, saat dimatikan apakah seperti tidur atau mimpi itu Pak? Terima kasih. Waduh, ini agak repot jawabnya ya Bu ya, karena belum ada yang pengalaman ya masalahnya itu. Dan yang pengalaman juga nggak balik lagi ya masalahnya ya. Itu maka seperti tidur atau pagi. Tapi menurut sementara, kan ini kan pertanyaan tentang ruh ya, Bu. Tentang ruh bagaimana orang meninggal itu. Nah yang jelas memang Al-Quran juga menggambarkan bahwa kematian itu sama dengan tidur. Sama. Antara mati tidur sama itu. Coba kita lihat ayatnya. Coba Mbak Naja ya. Surah nomor 39. Ya. Surah 39 ayat 42. Allah berfirman di ayat ini, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, Allah memegang ruh, lebih tepat terjemahnya bukan nyawa ya Bu. Karena kalau apa bedanya sih? Kalau nyawa itu apa semacam apa ya daya hidup. Maka binatang itu punya nyawa, nggak punya ruh. Gitu. Ada kan daya hidup aja itu. Ya sehingga kalau misalnya apa ketika terjadi pembuahan kan kalau itu apa namanya ya janin di dalam perut di dalam rahim ibu itu kan mungkin 6 minggu, 8 minggu kan sudah ada kelihatan kehidupan. Nah, itu nyawa, sudah ada nyawa dalam arti apa? Sudah ada daya hidupnya. Tapi kalau ruh itu entitas tersendiri yang Allah tiupkan. Nah, maka kemudian ketika orang sedang mati, sedang tidur, Allah genggam ruhnya. Nah, kalau yang masih belum saatnya, maka kembalikan lagi. Maka berarti apa? Ya betul, nggak ada salahnya juga kalau kita memaknai hidup ini kemudian ketika mati itu sama dengan ketika tidur itu sama dengan mati. Sehingga doa kita Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, ya aku hidup dan aku mati. Nanti ketika bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami, ya kan? Setelah kematian kami. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah maka kemudian kematian dan tidur itu satu frekuensi, yaitu apa? Sama-sama berada di alam ruh dan ruhnya berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Mega. Assalamualaikum. Kalau boleh tanya Pak Ustadz, bagaimana dengan manusia yang dilahirkan di negara non-Muslim, kedua orang tuanya non-Muslim, lingkungannya pun non-Muslim. Dia tidak tahu atau mendapat info mengenai Islam. Kelahirannya di sana adalah takdir Allah. Bagaimana hukumnya orang tersebut? Terima kasih Bu Mega. Kita lihat satu lagi Mbak Naca, surah 17 ayat yang ke-15. Ini jawabannya Bu. Surah 17 ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, ya kan? Barang siapa yang hidup, menjalani hidupnya, mengikuti petunjuk Allah, berarti kan sudah ngasih tahu. Ya, maka ya dia dalam petunjuk. Maka di penutup ayat dikatakan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi saudara-saudara kita yang ditakdirkan lahir di komunitas yang mereka belum mengerti Islam blas, alias sama sekali, sampai hari ini belum ada dakwah tentang dakwah Islam, maka atas nama keadilan Allah dalam ayat ini Allah nyatakan apa? Kami tidak akan menyiksa. Oh, ya toh? Nah terus pertanyaannya, kalau nanti di akhir nggak disiksa, terus gimana dong? Ya biar Allah yang urus, kita nggak usah magang jadi Allah. Kira-kira begitu. Nanti kalau dijawab, wah kami surga loh, kok enak gitu, kalau gitu nggak usah datang, biar surga kan gitu kan. Nah, maka kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini sungguh sangat adil ketika Allah mengatakan kami tidak akan menyiksa kalau mereka belum tahu Islam. Atau mereka taunya Islam itu digambarkan buruk, maka ada Islamophobia misalnya. Di barat kan begitu, orang-orang barat kenapa benci Islam? Karena yang datang ke sana itu orang Islam yang kebetulan buruk perilakunya, kriminal, para imigran gelap. Terus masih ditambahi dengan apa? Dengan berita Islam yang ditulis oleh para orientalis yang menyudutkan, menjelekkan, sehingga mereka salah atau bersikap keliru terhadap Islam bukan sepenuhnya salah mereka. Nah, terus bagaimana dong? Ya, sekali lagi yang seperti itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut, Mbak. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Mas Nino ini mau tanya Pak Ali, katanya out of topic. Gimana kita menyikapi kalau ada yayasan atau pihak yang hampir setiap minggu tuh suka minta
donasi kali ya, 3 sampai 4 kali. Kadang kan nggak setiap saat diminta kita bisa menyumbang gitu. Oke, baik itu. Ya, Mas Nina emang sering out of topic ya, itu sering keluar dari topik. Biasanya kan gitu. Senengnya keluar dari topik, enggak apa-apa Mas itu. Ya, baik. Yang penting bukan keluar dari iman. Ya, kita punya pilihan. Coba lihat surah nomor 2, ayat 263. Itu jawabannya itu, Mas. Ikuti ayat ini ya. Surah 2, 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Wallahu ghaniyyun halim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Nah, jadi perkataan yang baik, sampaikan permohonan ya. Aduh, mohon maaf ya, kali ini belum bisa bantu. Semoga mohon didoakan lain kali bisa bantu. Udah selesai. Kalau ngeyel lah berarti orang jelek gitu, nggak usah diurus. Meskipun dia atas nama yayasan, kalau ternyata ngeyel, oh dasar pelit, apalagi harus ngatain gitu ya, udah lupakan. Lain kali kalau ketahuan datang apa-apa, lupakan. Berarti apa? Dia bukan orang yang ngurus yayasan dengan benar. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita daripada menyumbang, ngasih sedekah, tapi ngedumel, kok sering gitu sih, rumahnya ATM, malah ngedumel gitu ya, maka lebih baik katakan mohon maaf lain kali. Hari ini, karena kemarin kami sudah, maka belum bisa bantu lagi. Dah, itu lebih baik ya, ketimbang kita kemudian terus memberi, tapi kemudian dengan hati yang sangat tidak nyaman. Begitu. Lanjut. Pak Ali, tapi saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Ali soal menyumbang itu. Bukannya kita kalau setiap kali mau berbuat baik tuh pasti ada godaan yang bawa, misalnya kita mau sedekah gitu ya, terus kan suka ada tuh dalam hati, mendingan nggak usah dulu kali ya gitu, ada gitu, mungkin godaan setan. Bukannya selalu ada seperti itu ya Pak? Betul, betul Mbak. Dan itu ada ayatnya juga. Surah nomor 2, ya, coba lihat mana aja. Ayat 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya itu Mbak. Jadi setan itu suka nakut-nakuti atau bisik-bisikin itu, jangan sedekah, gimana sih? Jangan sekarang, nanti aja. Gitu. Kalau sekarang nanti kamu kan belum ganti tas, nah, misalnya kira-kira gitu ya. Pokoknya bisa lah dikarang-karang dia itu banyak. Itu namanya bisikan setan. Selalu begitu. Maka apa namanya? Maka Allah perintahnya bersegeralah menuju. Nah, bersegera itu kalau sudah ada kemampuan dan ada niat baik, bismillah. Nah, kira-kira itu. Karena kalau nggak disegerakan ya tadi itu, setan itu bisik-bisikin, nahan-nahan gitu, jangan sekarang. Ini bukan saat yang tepat kamu untuk beramal ini. Oh, kira-kira gitu. Kalimat itu bagus sekali. Wah, ini bukan saat yang momen yang tepat untuk beramal. Nanti akan tiba saatnya. Wah, ya itu kalau gitu terus kita ikuti. Oh ya benar juga ya. Yes, benar ini. Ah, ya sudah. Berarti kita terkena itu jebakannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut, Pak. Ya. Ada dari Mbak Vira ini, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Apa arti tahlil? Apa gunanya orang-orang membuat acara tahlilan? Untuk jiwa yang masih ada di dunia dalam kuburan, apakah harus ada tahlilan untuknya? Oke, baik. Terima kasih. Tahlil artinya bacaan la ilaha illallah. Itu asli dari segi apa namanya redaksinya. Tahlil artinya bacaan la ilaha illallah. Kalau tahmid bacaan alhamdulillah. Kalau takbir Allahu akbar. Nah, itu takbir nah ya. Nah, gitu. Maka ada tahlil la ilaha illallah, ada tasbih subhanallah, ada tahmid alhamdulillah, ada takbir Allahu akbar. Nah, tapi dalam pemakaiannya tahlil itu merujuk kepada satu atau sekumpulan bacaan-bacaan pilihan untuk menghantarkan doa-doa kita. Ya, khususnya untuk yang sudah meninggal. Itu disebutnya dengan istilah tahlil karena memang bacaan yang paling menonjol dan paling sering banyak dibaca, frekuensi durasinya itu bacaan la ilaha illallahnya. Yang lain kan satu-satu mungkin 3 kali paling maksimal, tapi la ilaha illallah paling banyak itu. Maka akhirnya kumpulan bacaan-bacaan zikir ini disebutnya dengan tahlil. Acaranya disebut dengan tahlilan. Nah pertanyaannya, nah itu apa? Memang harus, tidak harus. Satu ya.
Tidak harus orang menyelenggarakan tahlilan untuk yang telah meninggal. Tapi kalau diselenggarakan, nah ini ada dua pendapat. Yang pertama itu dikatakan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka jangan dilakukan. Maka saudara kita misalnya apa, ketika saudara yang meninggal sudah selesai, nggak ada acara tahlilan, monggo silakan, itu pendapatnya. Karena dasarnya apa? Nggak ada bentuk contohnya dan itu Nabi. Nah, kelompok yang menyelenggarakan, mengadakan, dasarnya apa itu? Kalau Nabi nggak mencontohkan, bukan berarti dilarang. Wong perintah ayatnya, perintah hadisnya banyak yang menyuruh kita membaca doa-doa itu, membaca ayat-ayat itu. Gitu. Nah, oke lah para ulama kan kemudian ini dijadikan apa semacam kesatuan gitu ya. Sama kalau kita baca Bapak Ibu kan punya buku kecil, doanya apa? Doa maksurat. Nah, ada kan dijual di pasaran doa maksurat. Itu kita doa pagi hari, doa sore hari, terus bacaan tertentu dikumpulin jadi satu. Jadi sebetulnya kalau kita baca itu nggak ada juga tuntunannya itu yang apanya dijadikan selalu bentuk seperti itu. Tapi kan hadis-hadisnya banyak sekali. Nah ini salah satu apa namanya hal yang terjadi di masyarakat kita berbeda pendapat seperti itu. Menyikapinya bagaimana? Yang bijaksana saja, yang tidak suka tahlilan, yo monggo, tidak usah nyalain yang tahlilan, terus nggak akan terganggu situ kok. Sebaliknya yang tahlilan juga tidak usah merasa paling benar, atau nyalain orang mati kok nggak ditahlilin, memang kucing, nggak usah begitu juga, itu biasa aja, gitu ya. Akhirnya apa? Nanti malah repot kalau kita suka berantem. Gitu. Jadi hindari kita untuk apa namanya hal-hal yang tidak penting seperti itu. Kita kembali kepada pilihan masing-masing. Kita merdeka untuk milih ikut tahlilan atau tidak ikut tahlilan. Itu merdeka, kita pilihan kita itu. Baik, saya kadang-kadang khawatir jangan-jangan yang nggak tahlilan masuk surga, yang tahlilan juga masuk surga. Ketemu di surga kan kecelek loh. Ke surga ya Mas. Kita kan nggak enak gitu ya. Udahlah di dunia itu kita berlomba berbuat baik saja. Kira-kira gitu ya. Baik, yang jelas bukan keharusan. Tapi kalau kemudian kita bacakan, itu sebagai doa dari yang masih hidup untuk yang telah meninggal. Dan itu baik-baik saja. Lanjut. Ya, dari Ibu Diah Sulistiawati, Pak. Ali tidak ada anak haram, walaupun dilahirkan dari hasil hubungan yang ilegal. Tapi apakah betul kalau kelak jika si anak tersebut wanita dan akan menikah, maka ayah biologisnya, walaupun setelah lahir kemudian mereka menikah nih Pak, suami istri itu, kalau anak perempuan itu menikah, dia tidak bisa sebagai wali. Oke, baik. Betul. Baik, jawabannya ada dua macam, Mbak. Nah, dalam perspektif fikih ada pendapat seperti itu. Ya, misalnya pendapat Imam Malik misalnya itu menyatakan itu harus nikah baru. Gitu. Ya, jadi apa nggak bisa itu. Terus walinya siapa? Wali hakim. Itu pendapatnya. Tetapi pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kemudian menjadi rujukan dalam KHI kita, kompilasi hukum Islam kita, maka bisa jadi wali. Ya, karena logikanya apa? Kalau dalam logika fikih Syafi'i begini, ibaratnya gini, ada seorang yang mencuri mangga di kebun. Terus kemudian dia bertobat, dia beli kebun itu, maka mangganya jadi miliknya, jadi halal. Nah, sama, orang tadinya berzina, terus akhirnya dia menyesal, entah serius atau enggak, apa entah karena ketangkep atau pokoknya itu akhirnya judulnya dinikahi lah gitu ya. Maka berarti apa? Ya, anak itu akhirnya memang menjadi anak sah oleh orang tuanya, laki-lakinya, sehingga dia juga bisa menjadi wali dalam pernikahan putrinya itu. Gitu. Nah, artinya apa? Yang kita pegang adalah pada hukum ketentuan formal yang berlaku di negara kita. Yaitu apa? Kompilasi hukum Islam yang menyatakan itu menjadi anak sah dari bapak yang tersebut. Begitu. Lanjut. Ya, dari Pak Ismail Akbar, Pak Ali, apakah surat 2 ayat 28 bisa juga disebut surat mutasyabihat? Alasan dari itu ketika mati dan tidur, jiwa kita digenggamnya, yang disebut di ayat surat 39 ayat 42. Ketika mati, Allah menyapa kita dengan sebutan jiwa. Di mana ruh berada, tentu dia telah kembali ke penghembusnya. Bagaimana logikanya nih Pak Ali? Iya, baik. Memang ini satu bentuk betul. Kalau Bapak mau kelompokkan sebagai ayat mutasyabihat bisa dimengerti. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu ya seperti di surah 3, Ali Imran, ayat yang ke-7, itu membagi ayat Al-Quran itu ada dua macam ya. Satu ayat yang muhkamat, yang jelas,
Yang kedua ayat mutasyabihat, yang makna-maknanya itu mengandung multi interpretasi dan yang tahu hanya Allah. Nah, pertanyaan bagusnya dari Pak Ismail, apakah ini termasuk ayat mutasyabihat? Nah, untuk memastikan ini ayat mutasyabihat tidak, itu menjadi bentuk ijtihad para ulama, bukan Rasulullah. Rasulullah tidak mengklasifikasikan, oh ini ya contoh ya, lihat ya, surah ini ayat ini mukamat, surah ini ayat ini mutasyabihat, tidak ada begitu. Maka karena bentuk ijtihad bisa saja, Pak. Ya, bisa saja ini termasuk kita kelompokkan sebagai ayat mutasyabihat, ayat yang tidak mudah dimengerti oleh manusia pada umumnya. Termasuk oleh para ulama itu berbeda pendapat. Contoh ayat yang lain jelas mutasyabihat itu awal surah, huruf muqatta'ah, alif lam mim, mutasyabihat itu, Pak. Alif lam ra, Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu contoh ayat mutasyabihat. Demikian juga tadi ayat yang ke-29 itu, Pak. Itu yang jelas mutasyabihat juga, Pak. Di mana Allah kemudian setelah menciptakan langit yang 7 bersemayam di atas arsy. Apa maknanya itu? Wah, para ulama banyak sekali berbeda pendapat tentang pengertian Allah bersemayam di atas arsy itu. Nah, maka kemudian dalam konteks apa itu yang dimaksud Allah menggenggam jiwa, ruh, dan kemudian nyawa. Karena di Al-Quran ada istilah, ada ar-ruh, ada juga nafas, artinya jiwa, jiwa manusia. Dan ada juga qalb, basirah, itu artinya apa? Artinya mata hati, mata batin. Nah, maka kemudian kalau pengertian mutasyabihat itu begitu muskil untuk kita pahami secara, atau hanya orang tertentu yang memiliki kedalaman yang luar biasa yang bisa menjelaskan, misalnya begitu, maka kita setuju, Pak. Ini termasuk dapat dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Terima kasih, Pak Ismail. Lanjut, Pak. Ya, berikutnya dari Ibu Jaya Putri. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, apakah nanti di hari kiamat ada umat yang tidak dihisap? Oh, apakah nanti ada umat yang tidak dihisab? Baik, Bu. Jadi begini, kalau kita merujuk ke surah Al-Waqi'ah, itu ada 3 golongan. Ya, 3 golongan manusia. Lebih tepatnya sebetulnya mungkin begini. Ada sekelompok umat yang tidak dihisab karena baiknya. Itu mubasyaratan ilal jannah, langsung masuk surga. Tidak ada proses hisabnya itu. Itulah para nabi. Dan termasuk umat Muhammad SAW. Satu saat Nabi Muhammad itu begini, maka nabi itu nggak dihisab, Bu, malah jadi saksi toh dari umatnya gitu kan. Tidak termasuk yang nabi dihisab piye gimana toh itu. Nah, maka Rasulullah itu kabar gembira mengatakan apa? Ada 70.000 di antara umatku nanti yang akan masuk surganya itu nggak ada hisabnya, nggak pakai hisab. Dengan informasi Rasulullah itu ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat langsung berdiri, namanya Ukasyah. Berdiri, ya Rasulullah, tolong doakan saya Rasulullah, termasuk yang itu nggak dihisab. Oke, baik, saya semoga. Wah, yang lain kaget, waduh, minta doa juga. Berdiri semua, ya Rasulullah, saya juga dong, saya juga. Nabi katakan, sabaqaka Ukasyah, kamu udah keduluan Ukasyah tadi, udah ya, nanti kita cari doa bersama-sama lagi. Artinya apa? Ada sekelompok orang. Nah, ya mudah-mudahan kita termasuk juga itu, karena Nabi kan tidak memberi apa kriteria tertentu ya, tapi yang jelas ada di antara itu. Nah, yang kedua, Bu, ada orang yang tidak dihisab tapi langsung masuk neraka. Gitu. Tidak ada hisabnya itu, tapi langsung masuk neraka. Seperti siapa? Fir'aun tadi. Fir'aun nggak ada kebaikan-kebaikannya sama sekali, makanya begitu kiamat langsung masukkan dia ke dalam adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Masukkan Fir'aun dan rezim pengikutnya itu ke dalam siksa yang pedih. Nah, ngapain yang namanya dihisab itu kan kalau ada kemungkinan amalnya yang baik, yang buruk, kira-kira masih ada kemungkinan nanti yang mana ya? Itu dihisab. Tapi ini sama sekali tidak ada kebaikannya, maka contoh ayat yang lain misalnya coba lihat, Bu, coba ya, surah nomor 18 nih Mbak Naja, ayat 105. Ini ayat yang menyebut ada orang yang nanti tidak akan ditimbang amalnya, nggak ada proses hisabnya, ya. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan
terhadap amal mereka pada hari kiamat. Iya, siap-siap. Nggak ditimbang lagi, nggak dihisap lagi. Ya, kenapa? Ya sudah, namanya juga nggak ada kebaikannya nilainya gitu di akhirat gitu ya. Nah, ada baru kelompok ketiga Bu, yaitu yang dihisap ya, yang dihisap itu serah. Maka kemudian ini umumnya manusia begitu dihisap, yaitu umumnya manusia itu sudah diberitahukan oleh Allah tentang ajaran-ajarannya. Nanti ada yang mengikuti, ada yang tidak, kira gitu. Maka seandainya kita termasuk nggak bisa masuk yang kelompok pertama tapi akan menjalani hisab, doa kita semoga kita diberikan hisab yang mudah, ya, dimudahkan proses hisabnya sehingga menjadi golongan kelompok orang-orang yang beruntung yang nanti oleh Al-Quran dikatakan dan bawalah orang-orang bertakwa itu nanti rombongan-rombongan menuju surga. Surah 39 ayat yang ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum khazanatuha wassalamun alaikum. Silakan, Mbak. 3973. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Iya, ini rombongan-rombongan ke surga ya. Nah, nanti kebayang rombongan Al-Qalam. Nah, kira-kira begitu ya. Itu rombongan yang suka ikut kajian Al-Qalam nih, langsung wes nggak usah ditanya-tanya, udah wah baik ini orangnya, langsung. Nanti ya silahkan yang ditunjuk aja siapa yang bawa spanduk di bagian depan ya. Karena itu kira-kira begitu. Amin ya Bu ya. Baik, lanjut Pak Rima. Ya, berikutnya dari Bu Diana nih Pak, mohon bertanya, apakah ujian itu balasan atas perbuatan kita di dunia seperti azab? Oh, tidak selalu, ya, tidak selalu, Mbak ya. Ujian yang kita alami tidak selalu berarti balasan azab di dunia, enggak. Karena apa? Buktinya apa? Orang yang tidak bersalah, yaitu para nabi itu mendapat ujian juga. Padahal kan nabi enggak diazab, gitu kan? Para nabi itu dapat ujiannya berat-berat loh, Mbak. Berat-berat sekali. Nabi-nabi itu kan ada yang anaknya meninggal, ada yang beliaunya juga dibunuh, banyak sakit yang lama, dan seterusnya. Dicaci maki orang, dibully orang. Jadi kalau kita cuma diomongin di medsos itu kecil bandingkan dengan ini, nggak ada apa-apanya itu. Dengan ujian para nabi itu, bulinya bertahun-tahun. Ya kan paling-paling kan diomongin di grup itu kan ya biasa aja, nggak usah live group gitu loh, nggak usah baperan, biasa aja. Jadi artinya apa? Kesulitan, ujian yang kita alami di dunia itu tidak selalu bermakna azab, ya, atau balasan di dunia. Tapi ada juga memang bagi orang durhaka. Tapi kalau orang-orang baik seperti ini, seperti anggota Majelis Al-Qalam ini kan orang-orang baik. Kalau ada kesulitan bukan azab itu. Itu apa? Cara Allah untuk mengangkat derajatnya menjadi lebih baik lagi. Begitu Mbak Diana. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Purnamawati Sujud, mohon izin bertanya, di dalam Al-Quran sering disinggung amalan yang baik. Apakah artinya satu, bukan banyaknya amalan yang penting, atau nomor dua yaitu bagaimana definisi amalan yang baik? Oke, baik. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini merujuk tadi ya, surah 67 ayat 2 tadi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Ya, gitu ya Bu ya. Nah, apa yang dimaksudnya amal yang baik? Amal yang baik itu secara formal ya, secara lahiriah tentu adalah amal-amal yang ada petunjuknya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi amal-amalan yang kita sebut baik itu kriterianya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tidak menyimpang lah, yang tidak maksudnya tidak bertentangan, tidak dilarang. Itu maksudnya seperti itu. Pertama, dari segi formal lahiriahnya seperti itu. Maka hal-hal yang sebetulnya amal, maka kalau di fikih ada disebut hukum mubah. Mubah itu kan nggak berpahala ya. Di sini dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Itu lahiriahnya itu. Tapi yang kedua yang penting yang disebut baik itu apa? Niatnya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Maka kalau kita lihat dari segi niat, nggak ada yang disebut amalan mubah. Itu. Contoh misalnya apa? Nonton drama Korea, niat kita apa? Daripada ghibah, daripada ngumpul sama orang ghibah,
nontonnya asik gitu. Maka kalau niatnya itu berpahala. Wah, tambah semangat itu yang nonton itu gitu kan misalnya gitu ya. Karena apa? Ya karena niatnya, kembali ke niat. Tapi kalau kemudian karena itu potensi untuk tidak benernya ada juga. Misalnya apa? Ninggalin suami demi drama Korea, ya enggak bener akhirnya. Nah, itu kan. Nah, itu maka amalan yang mubah itu bisa menjadi nilainya ibadah tergantung niat kita. Ya toh? Kita goes pagi hari, apalagi sama suami gitu. Wah, itu ya. Terus kemudian niatnya apa? Untuk kemudian lebih nyaman, lebih santai, sih badan kita sehat. Sehingga kalau sehat itu nanti bisa melaksanakan aktivitas ibadah yang bagus. Itu jadi ibadah. Goes kita, olahraga kita, jalan pagi kita, jogging kita jadi ibadah. Gitu. Kita ngumpul di kafe temen gitu ya, silaturahim. Niatnya apa? Ya daripada ngumpul di nggak bener, di kafe saya ini bener nih. Kafenya benar, isinya orang-orang benar, kalau mau apa-apa gampang enak itu juga jadi ibadah. Nah, gitu ya. Jadi ada dua kriterianya ya Bu ya, tentang amal yang baik, yaitu apa? Amal yang memang dari segi lahiriahnya gitu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, baik dalam konteks dari segi batiniahnya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal yang banyak, tapi yang baik ya, dari segi kualitasnya itu. Terima kasih. Lanjut. Berikutnya dari Bu Diana lagi nih Pak. Satu lagi nih Pak, bagaimana sikap kita terhadap teman atau saudara yang kebetulan hidup sebagai transgender atau gay? Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita mengenalnya, dia menjadi transgender itu pilihannya ya. Tadinya enggak, gitu ya. Tadinya enggak normal dia, tapi karena pengaruh pergaulan terus jadi transgender. Maka sikap kita tiga. Kalau itu teman atau apa namanya kerabat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ya kalau bisa kita nasihati. Kenapa sih kok begitu? Sudah saatnya kita memikirkan hidup yang lebih baik. Maka kita bisa nasihati itu. Tapi kalau itu nggak bisa, ya sudah, jangan hiraukan. Keputusan hidupnya itu tanggung jawab pribadinya. Jadi nasihati, didoakan, terus kemudian kita serahkan kepada Allah, ya sudah kita selesai. Nah, itu kalau yang menyimpang seperti itu. Tapi kalau orang menjadi transgender itu karena apa? Karena dia mengalami sejak awal, ya DNA-nya atau katakanlah dia pernah mengalami menjadi kurban perlakuan seperti itu sehingga kemudian menjadi seperti itu berarti victim, kurban. Maka sedapat mungkin kita bantu dia untuk menyadarkannya, bantu dia untuk mengobatinya lebih tepatnya gitu. Ya kan, mengobatinya. Ini fisiknya laki-laki tapi sejak lahir memang ketahuan telah diteliti di dewasa hormonalnya perempuan yang paling menonjol sehingga langkahnya kelihatan gemulai, kemayu gitu ya. Nah, itu berarti korban. Nah, beda. Jadi sikap kita sangat ditentukan oleh bagaimana orang itu kemudian menjadi seorang trans atau gay-nya itu. Kalau dia memang secara sadar memilih itu, ya harus kita jauhi. Ini tidak benar. Tapi kalau dia menjadi korban atau kemudian menjadi karena katakanlah sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari ya tadi kelahirannya, maka kita bisa bantu untuk mengobatinya, untuk mendapatkan kenormalan. Terima kasih. Ya, itu tadi udah pertanyaan terakhir Pak Ali. Baik, terima kasih Mbak. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita membaca surat Al-Fatihah untuk doa kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan, semoga Allah beri kemudahan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kembali ke Mbak Rima yang akan menutup kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami, dan kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan di waktu yang akan datang. Masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.